aku akan membahas tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis sekarang. Jika kita bekerja dalam bisnis, pasti kita tidak bisa melakukannya tanpa jaringan. Sampai sekitar tahun 1990, bisnis menggunakan sistem pos atau sistem telepon dengan suara atau faks untuk berkomunikasi. Namun hari ini, menggunakan komputer dan email, internet, telepon seluler, dan komputer terintegrasi yang terhubung ke jaringan nirkabel untuk tujuan ini. Jaringan dan internet sekarang hampir identik dengan berbisnis. Dan yang kedua ada pelatihan jaringan dan komunikasi. Jaringan komputer telah diperluas untuk mencakup telepon, internet, dan layanan video terbatas. Semakin banyak suara, video, dan komunikasi data ini didasarkan pada teknologi internet. Baik jaringan komunikasi suara dan data juga lebih menjadi kuat atau lebih cepat, lebih portable, lebih kecil dan mobile, dan lebih murah. Penggunaan internet memiliki koneksi broadband, kecepatan tinggi yang disediakan oleh perusahaan telepon dan TV kabel yang beroperasi pada 1-15 juta bit per detik. Yang ketiga, apakah jaringan komputer itu? Kita bisa lihat gambar yang di atas dapat diilustrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan transmisi utama yang digunakan dalam jaringan sederhana. Yang pertama, ada komputer klien atau komputer server khusus. Yang kedua, antarmuka jaringan. Yang ketiga, media sambungan. Yang keempat, perangkat lunak sistem informasi jaringan. Dan yang terakhir ada hub dan switch. Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan yang disebut Network Interface Card atau disebut NIC. Dan ada juga Network Operation System atau NOS mengarahkan dan mengelola komunikasi pada jaringan dan mengkoordinasikan sumber daya jaringan. Lalu ada juga hub. Hub adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirimkan paket data ke semua perangkat lain yang terhubung. Dan terakhir ada router, adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data dikirim sampai ke alamat yang benar. Next, yang keempat ada pedoman teknologi jaringan digital. Nah, jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama. Yang pertama, komputasi klien atau server. Yang kedua, penggunaan paket switching. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan atau yang terpenting adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Selanjutnya, yang kelima, ada jaringan komunikasi. Ada 2 cara untuk mengkomunikasi pesan dalam sebuah jaringan, baik menggunakan sinyal analog ataupun sinyal digital. Nah, jenis jaringan tuh ada 3. Yang pertama ada jaringan lokal atau LAN untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. Yang kedua, ada jaringan area luas atau WAN menjangkau jarak geografis yang luas seluruh wilayah, negara bagian benua, atau seluruh dunia. Dan yang terakhir ada jaringan metropolitan atau MAN, adalah jaringan yang membentang di wilayah metropolitan, biasanya kota atau pinggiran kota utamanya. Lalu ada media transmisi fisik. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twisted, kabel koaksial, seret optik, dan media transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Berbagai kecepatan dimungkinkan untuk media tertentu tergantung pada konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, yang keenam ada internet global. Apa itu internet? Internet telah menjadi sistem komunikasi publik
paling luas di dunia yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam cakupan dan jangkauan. Saat ini di rumah maupun usaha kecil atau besar pasti menggunakan internet. Internet didasarkan pada paket protokol jaringan TCP atau IP yang dijelaskan di awal bab ini. Setiap komputer di internet diberi alamat internet protokol IP yang unik, yang saat ini merupakan nomor 32 bit yang ditunjukkan oleh 4 senar angka mulai dari 0 sampai 225 yang dipisahkan oleh periode. Layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Individu menggunakan kontrol perangkat lunak browser web, data termasuk pesan, email, dan halaman web disimpan di server. Lalu ada email, memungkinkan pesan dipertukarkan dari komputer ke komputer dengan kemampuan untuk meretukan pesan ke beberapa penerima, meneruskan pesan, dan melampirkan dokumen teks atau file multimedia ke pesan. Dan ada jaringan pribadi virtual atau VPN adalah jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk memanfaatkan skala ekonomi dan fasilitas pengelolaan jaringan besar seperti internet. Lalu ada web, adalah layanan internet yang paling populer. Situs web biasa adalah kumpulan halaman web yang terhubung ke halaman rumah. Server web adalah perangkat lunak untuk menemukan dan mengelola halaman web yang tersimpan. Nah, di sini ada web 2.0. Situs web hari ini tidak hanya berisi konten statis, mereka memungkinkan orang berkolaborasi, berbagai informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online, contohnya kayak sebuah blog. Dan kalau di web 3.0 adalah janji akan web masa depan di mana semua informasi digital ini, semua kontak ini dapat ditenun menjadi satu pengalaman yang berarti. Terakhir, yang ketujuh, ada revolusi nirkabel. Ponsel, laptop, dan perangkat genggam kecil telah berubah menjadi platform komputasi portable yang memungkinkan Anda melakukan beberapa tugas komputasi yang biasa Anda lakukan di meja kerja tuh. Kayak apapun yang Anda lakukan tuh biasanya kan menggunakan handphone, laptop, atau yang lainnya. Operator nirkabel sekarang menawarkan jaringan seluler yang lebih kuat yang disebut jaringan generasi ketiga atau 3G dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps. Lalu evolusi berikutnya dalam komunikasi nirkabel yang disebut jaringan 4G yang sekarang ini sepenuhnya paket with search atau mampu memiliki kecepatan transmisi 100 mbps yang bisa mencapai 1 gbps dan dalam kondisi optimal. Dengan kualitas premium dan keamanan tinggi, suara, data, dan video streaming berkualitas tinggi akan tersedia lagi pengguna dimanapun kapan saja. Lalu ada juga Bluetooth. Nah, Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802,15 yang berguna untuk menciptakan jaringan area pribadi kecil atau PAN. Lalu ada sistem identifikasi frekuensi radio atau RFID, menyediakan teknologi yang ampuh untuk melacak pergerakan barang ke seluruh rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan tag kecil dengan microchip tertanam yang berisi data tentang item dan lokasi untuk mengirimkan sinyal radio dalam jarak dekat ke pembaca RFID. Jaringan sensor nirkabel atau WSN adalah jaringan perangkat nirkabel yang saling terhubung yang disematkan ke lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak poin di atas ruang-ruang besar. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.